yang saat ini digugat atau yang melibatkan diri dalam gugatan yang dilakukan oleh Frankie Woro terhadap pemerintah, itu ada satu perusahaan yang duluan masuk di sana. Hanya saksi dari perusahaan saja yang hadir, kemudian dari pemerintah tidak ada, itu sikapnya bagaimana? Yang pertama yang pertama perusahaan sebagai turut tergugat atau tergugat sebagai tergugat intervensi, dia punya hak untuk menghadirkan saksi. Tetapi apabila hanya perusahaan yang memberikan saksi, maka kami sudah bisa simpulkan bahwa saksi yang akan dihadirkan itu akan kemudian berbicara untuk kepentingan perusahaan. Begitu. Tapi yang kemudian perlu dipahami yaitu gugatan kami, selain kita bicara tentang kami punya wilayah adat, kami punya hutan adat, kami punya segala macam sumber daya alam yang adalah milik masyarakat adat khususnya Marga Woro, yang kami persoalkan itu adalah prosedur terkait terbitnya surat keputusan tadi. Nah, prosedur dan juga subjek yang harus melakukan tahapan untuk sampai pada SK tersebut, surat keputusan tersebut keluar, itu kan pemerintah. Dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, begitu. Sehingga kalau nanti saksi fakta yang dihadirkan oleh perusahaan itu akan berbicara tentang fakta prosedur perumusan atau bahkan tahapan-tahapan untuk diterbitkannya SK, maka tentunya menjadi tidak benar, karena perusahaan bukan subjek yang berwenang untuk mengurus tahapan-tahapan menuju terbitnya SK yang kami gugat. Begitu. Sehingga bagi saya akan sangat tidak relevan dan akan semakin menguatkan kami bahwa izin ini atau surat keputusan terkait kelayakan lingkungan ini benar keluar tidak sesuai dengan prosedur. Begitu. Oke. Baik kakak, ini pertanyaan terakhir kakak. Kita sudah bicara soal kehidupan masyarakat ada di hutan, kemudian semua yang masyarakat butuhkan tak ada di hutan. Ini pertanyaan terakhir bagi semua pemilik tanah di Tanah Papua. Mungkin tanah ini milik tanah ini harus buat dalam sertifikat kah, atau tanah ini harus milik marga, atau kekuatannya bagaimana ya? Kekuatan tanah harus atas nama marga atau harus dibuat sertifikat, atau bagaimana kekuatannya? Oke. Yang pertama, dengan diterimanya gugatan pimpinan Marga Woro di dalam Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, itu membuktikan bahwa eksistensi kepemilikan tanah, air, pohon, satu endemik dan segala macam yang ada di atas wilayah marga itu wilayah marga yang dikuasai dan dimiliki secara adat itu diakui secara hukum di dalam negara hukum Indonesia ini, begitu. Dan melalui gugatan ini juga menunjukkan bahwa pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan jaminan bagi pengakuan masyarakat adat dan hak-haknya. Kemudian pasal 6 Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi masyarakat, hak asasi manusia
yang mengatur tentang hak-hak masyarakat adat, begitu pula bab hak masyarakat adat yang diatur pada pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus, serta lebih spesifik lagi di dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang masyarakat adat Papua, itu kuat dan itu menjadi dasar hukum yang melandasi eksistensi masyarakat adat dan segala macam hak yang dimiliki oleh masyarakat adat, termasuk juga tanah, hutan, air, hewan, satwa-satwa lainnya, tempat sakral, kemudian tempat berburu, tempat meramu, dan segala macam secara adat itu dilindungi secara hukum. Jadi atas dasar itu kami tidak memiliki sertifikat, itu tidak masalah. Karena secara adat sudah diakui dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar 45 sampai ke Peraturan Daerah Provinsi Papua sebagai turunan dari Undang-Undang OTS. Jadi bagi masyarakat adat tidak harus memiliki sertifikat, karena kepemilikan adat itu sudah kuat dan dasar hukumnya juga sudah kuat, sudah ada begitu. Jadi saya mau sampaikan di sini, jangan kemudian merasa tidak percaya diri kalau kemudian kami tidak memiliki sertifikat, karena kepemilikan secara adat terhadap sumber daya alam itu telah dijamin oleh Peraturan Daerah, Undang-Undang Otonomi Khusus, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Dasar 1945, sampai ke aturan internasional juga ada deklarasi masyarakat adat internasional yang telah dideklarasikan pada tahun 2009. Sehingga kami sudah saatnya percaya diri dan bisa mencontohi Franky Woro sebagai pimpinan marga Woro yang melakukan upaya hukum atas fakta perampasan hutan adat dan juga perampasan wilayah adat marga. Baik, ini yang terakhir kakak. Besok ini kan agenda sidangnya, pembuktian. Oke. Baik, berharap ke anak muda, kemudian pesan kepada anak muda harus datang ke pengadilan kah, atau mungkin kakak pesan teman-temannya. Oke. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa perjuangan pimpinan marga Woro itu yang paling dasar adalah dia berjuang agar wilayah adatnya itu dia dapat mewariskan kepada anak cucunya marga Woro. Itu artinya dia memperjuangkan ini semua untuk anak muda yang adalah penerus warisan adat orang Papua secara umum, dan lebih khususnya adalah warisan adat marga Woro. Atas dasar itu khusus bagi masyarakat adat Papua itu bisa mengambil sikap dengan cara mendukung perjuangan Franky Woro sebagai pimpinan marga Woro dalam upaya melakukan gugatan kepada pemerintah dan juga perusahaan yang berambisi untuk mengambil wilayah adatnya, dengan cara membuat postingan atau yang berada di Jayapura bisa datang ke pengadilan untuk bersama-sama mengawal proses sidang ini. Sementara yang tidak berada di kawasan Jayapura bisa melakukan upaya-upayanya dengan cara diskusi, membuat statement dan lain sebagainya. Begitu pula kami himbau kepada rekan-rekan non Papua yang berada di Papua
juga bisa mengambil sikap untuk mendukung perjuangan pimpinan Marga Woro yang sedang berjuang untuk anak cucunya. Kita sebagai manusia tentunya kita tidak mau ada manusia lain yang akan terdampak atau manusia lain yang akan kehilangan tanahnya. Atas dasar itu bisa melakukan upaya-upaya untuk bersolidaritas kepada pimpinan warga Woro untuk kemudian juga tetap kuat dalam melakukan gugatan ini. Selain itu kepada masyarakat adat lainnya di luar Papua untuk bisa mendukung perjuangan pimpinan Marga Woro karena apa yang diperjuangkan sama persis dengan apa juga yang sedang diperjuangkan oleh masyarakat adat lainnya di luar Pulau Papua yang ada di dalam Indonesia maupun juga di luar negara Indonesia. Kami minta dengan hormat untuk bisa mendukung perjuangan pimpinan Marga Woro melawan perusahaan dan juga pemerintah yang ingin mengambil alih tanah adatnya dan juga menghilangkan hutan-hutan adatnya yang akan berdampak buruk bagi bumi serta berdampak buruk bagi anak cucu Marga Woro di kemudian hari. Oke, baik, terima kasih Kakak Direktur LBH Papua, putra terbaik Papua yang memang aktif sekali membela, menjaga, melindungi, kemudian mengawal masyarakat adat untuk mempertahankan hutan adatnya, hutan adat Papua. Baik, untuk kawan-kawan yang ada di Jayapura, kita diajak untuk nanti datang di tanggal 31 di Pengadilan Tata Usaha Negara di Expo Waena, Kota Jayapura, di tanggal 31 jam 9 pagi. Baik, terima kasih Kakak Direktur atas waktunya. Semoga menang. Siap, amin.